Bab 52. Istri dadakan presdir. Mika pun kembali ke pekerjaannya sedangkan Melvin kembali ke mejanya di mana di sana sudah ada Angga. Tapi tanpa mereka berdua tahu bahwa saat Melvin mengsatu Mika tadi ternyata tak sengaja juga dilihat oleh Amel di sana. Dia tadi mencari jalan pintas untuk ke ruangannya daripada harus memutar lebih jauh. Namun siapa sangka saat dia sedang menyusuri lorong, dia melihat di salah satu lorong di sebelahnya malah memperlihatkan adegan, di mana Mika sedang mengnolda tamu undangan VIP-nya. Amel pergi dengan marah dan juga pasti akan membalas Mika, bagaimana bisa dia mengnolda tamunya di saat acara pernikahan. Dasar wanita tidak tahu diuntung, gerutunya sambil berjalan ke ruangannya. Ada apa sih sayang? Tanya Jenny saat melihat putrinya masuk dengan raut wajah kesal. Gimana gak kesel coba masa aku raid gak sengaja ketemu sama Mika terus mama tahu apa yang dia katakan. Jeda Amel dan Jenny hanya menggelengkan kepalanya saja. Dia menggoda tamu VIP kita mah, serunya. VIP? Maksud kamu? Tanya Jenny tidak paham. Tuan Melvin mah? Dia menggoda tamu VIP kita Tuan Melvin Nahluwijaya. Serunya membuat Jenny terkejut. Apa? Gila memang anak itu? Lihat saja nanti kita kasih pelajaran karena sudah membuat kamu emosi dan menggoda tamu terhormat kita. Tuturnya dan diangguki oleh Amel. Tak lama acara pun mulai. Semua keluarga mempelai pun sudah hadir di depan setelah itu barulah kedua mempelai masuk dengan sangat megah. Amel berjalan dengan sang suami di sampingnya dia memakai gaun rancangan desainer terkenal, dan sangat megah namun tidak bisa dipungkiri keempat-milan Amel yang ternyata sudah memasuki usia 4 bulan mulai kentara dengan gaun minim seperti itu. Mika hanya melihat dari balik pintu dapur yang memang sedikit transparan, karena bagaimanapun dia adalah bagian keluarga dan seharusnya berdiri di barisan depan, namun siapa sangka dia malah harus berdiri di tempat berbeda di barisan para pelayan. Mika mengusap air matanya yang jatuh bukan karena terharu, karena pernikahan Amel namun sedih karena seberapapun dia menjadi kuat tapi kalau menyangkut mama dan papanya, dia akan tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik agar tidak ada yang tersakiti dan dia yang akan selalu menjadi kalah. Maaf, Ma. Aku masih belum bisa menjadi anak yang berbakti kepada papa seperti ucapan mama dulu. Lirihnya segera menghapus air matanya. Setelah acara potong kue, kedua mempelai pun mulai berdansa ditemani oleh beberapa tamu undangan yang juga berdansa di sana. Banyak kaum hawa yang ingin sekali berdansa dengan Melvin, namun Melvin tak juga berdiri dari duduknya dan malah sibuk memperlihatkan sekeliling seperti mencari seseorang, dan hal itu ditangkap oleh Jenny dan juga Amel. Mika yang sedang membawa gelas minuman ke depan pun hanya berusaha untuk menetralkan rasa malu. Yap jelaslah dia malu karena harus menjadi seorang pelayan di nikahan sang kakak sedangkan di sana juga banyak alumni sekolahnya dulu. Ini bukannya Mika, kok jadi pelayan sih? Ucap salah satu alumni yang juga teman Amel di sana. Mika tak menanggapinya namun dia memilih untuk pergi sana, karena tidak akan berguna juga dia terlalu lama di sana. Saat sedang mengisi banyak gelas di sana matanya tak sengaja melihat ke arah Melvin yang juga melihatnya secara tajam. Melvin pun akan bangkit namun langsung mendapatkan gelengan kepala dari Mika hingga Melvin pun mengurungkan niatnya. Mika kembali sibuk dengan pekerjaannya, hingga dia lupa bahwa malam hari ini dia belum makan sama sekali. Mika terus saja bekerja keras dan Amel yang melihat itu terlihat sangat puas. Hingga senang namun masih ada yang membuat hatinya tidak senang jika memikirkan tentang C1 uman Mika dan juga Melvin tadi. Dia pun membuat rencana dengan sang mama agar Mika tahu diri dan tahu posisinya yang hanya seorang pelayan tidak lebih. Sekarang ini Mika berjalan dengan membawa nampan menyusuri pinggiran kolam renang,
karena memang acara diadakan di taman dan juga ada kolam renang di sana. Mika berjalan ke arah Jenny karena tadi ada yang memanggilnya di sana. Jenny berdiri tepat di samping Mika dan langsung menyambar minuman Mika yang ada isinya. Saat Mika akan pergi dari sana, Jenny dengan sengaja mendorong tubuh Mika hingga dia kehilangan keseimbangan di sana dan langsung tercebur ke kolam renang. Biuar. Suara percikan keras terdengar. Mika yang memang kurang siap pun langsung terjatuh, apalagi dengan kakinya yang sudah lumayan sakit, sehingga dia sangat tidak bisa menopang tubuhnya dengan baik. Dia juga tidak bisa menyeimbangkan tubuhnya di dalam air, sehingga dia serasa tenggelam karena kakinya tiba-tiba kram di sana padahal Mika sebenarnya bisa berenang. Melvin yang mendengar suara dari kolam renang pun entah mengapa memiliki firasat buruk. Dia dengan segera menghampiri kolam renang di mana sudah banyak orang yang datang dan hanya melihat Mika yang tercebur, tanpa berniat untuk menolong padahal di sana Mika sudah akan tenggelam dengan tangan yang meminta pertolongan. Setan alas. Ucap Melvin dengan nada marah dan banyak orang yang mendengar hal tersebut. Melvin segera membuka jasnya dan dikasihkannya ke Angga, kemudian dia segera menceburkan dirinya di kolam renang. Biur, banyak orang yang melihat ke arah Melvin tidak percaya bahwa akan melihat pemandangan indah di sana. Melvin berenang dan menghampiri sang istri yang sudah mulai kehabisan nafas itu. Dia segera membawa sang istri ke dalam pelukannya dan menenangkan sang istri. "Hei aku di sini sayang, jangan takut lagi ya," bisik Melvin dengan lembut di telinga Mika, dan Mika mulai merasakan rileks lagi di tubuhnya. Dia pun langsung menggaluk erat tubuh sang suami karena jujur Mika sangat ketakutan sekali sekarang ini. Hal itu mengingatkannya dengan kejadian yang sama persis dia tenggelam karena ulah ibu tirinya itu. "Kita pulang ya," ajak Melvin dan diangguki oleh Mika. Melvin segera menggendong sang istri ala bridal style, dan Mika langsung saja mengalungkan tangannya di L3 sang suami dan menenggelamkan kepalanya di D4 bidang Melvin. Melvin membawa Mika naik ke atas permukaan dan dengan tatapan tajam, melihat ke arah ibu dan anak itu yang menurutnya sangat kejam. Bagaimana bisa mereka melakukan hal jahat seperti ini? Melvin juga tiba-tiba melihat ke arah papa mertuanya yang menurutnya sudah gagal menjadi seorang laki-laki, dan juga papa untuk anak kandungnya karena hanya melihat saja tanpa membantu atau hanya sekedar meminta pertolongan. Melvin juga melihat orang-orang sekitar yang hanya diam saja, dan hampir saja membuat nyawa sang istri tak tertolong karena tenggelam. Mereka lebih mementingkan agar bajunya tidak basah daripada harus menolong orang tenggelam. Gila memang dunia sekarang ini, rasa empati dan iba mulai hilang karena glamornya dunia fana ini. Melvin membawa sang istri pergi dari sana. Mika terus menangis di P3. Lukanya membuat Melvin tidak tega dibuatnya. Dia bersumpah akan membuat siapapun orang yang berada di sana menerima akibatnya karena sudah mempermalukan sang istri, apalagi keluarga sang istri dan juga orang-orang yang sudah menertawakannya tadi. Angga mengikuti Melvin dan Mika dari belakang sambil membawa jas yang tadi diberikan oleh tuannya itu. Angga yakin bahwa tuannya ini akan membalaskan dendam dengan orang-orang di sini semuanya. Sedangkan semua orang menahan nafas saat Melvin menceburkan dirinya dan menyelamatkan pelayan yang tercebur tadi, membuat semua orang bingung dan takut setengah mati karena mereka sudah menertawakan pelayan wanita tersebut. Namun banyak juga yang penasaran dengan hubungan mereka berdua, mengapa seorang Melvin Nahluwijaya sampai rela menceburkan dirinya untuk dia. Jangan tanyakan lagi bagaimana ekspresi Jenny dan Amel yang sudah seperti terbakar api karena kejadian yang mereka lihat, padahal awalnya dia ingin mempermalukan Mika, namun siapa sangka malah ada adegan seperti itu membuat mereka juga sedikit ketar-ketir karena tatapan Melvin tadi.
Di sisi lain Melvin membawa sang istri ke mobil dan menyelimuti Mika dengan jas tebalnya tadi, karena Mika sudah kedinginan karena cuaca di luar memang cukup dingin ditambah lagi Mika yang habis masuk ke dalam kolam renang membuat Mika merasa menggigil. Angga siapkan konferensi pers besok pagi. Perintah Melvin dan diangguki oleh Angga. Baik, Tuan. Setelah itu Angga pun melajukan mobilnya menuju ke arah mansion. Di sana sudah ada Mami Siska dan keluarga yang lainnya karena Melvin yang menyuruh mereka datang. Sampai di mansion Melvin segera membawa Mika yang terlelap di P3 lukanya menuju ke kamar mereka. Setelah itu mengganti pakaian sang istri agar lebih hangat kemudian Melvin juga mengganti pakaiannya juga yang basah. Setelah selesai Melvin turun ke bawah dan ingin berbincang dengan seluruh keluarganya masalah yang terjadi, ya walaupun mereka sudah mendengarnya dari Angga tadi. Bagaimana keadaan Mika sayang? Tanya Mami Siska sangat khawatir. Dia sudah lebih baik kok Mi, sekarang biarin Mika istirahat saja dulu. Ucap Melvin dan diangguki oleh semua orang. Mi, kakak ipar. Panggil Melvin dengan tampang serius. Ada apa Vin? Tanya Papi Johnny. Aku berencana besok untuk mengumumkan tentang pernikahanku agar Mika tidak lagi dirundung seperti ini, apalagi dengan keluarganya sendiri dan aku sebagai seorang suami hanya diam saja tidak menolongnya, jelas Melvin panjang lebar. Semua orang setuju dengan keinginan Melvin kali ini karena melihat Mika yang terus disakiti, membuat mereka geram dengan orang yang sudah mencelakai Mika. Papi setuju, lebih cepat lebih baik Vin. Besok Papi bakalan suruh orang kepercayaan Papi untuk menuliskan berita tersebut, dukung Papi Johnny. Iya, Pi. Balas Melvin. Besok kakak juga bakalan suruh media yang kakak kelola untuk menayangkan berita ini Vin, ucap Kak Dimas. Makasih Kak, balas Melvin merasa bersyukur karena banyak orang yang peduli kepadanya. Ya udah sana kamu ke kamar aja Vin, gimana kalau Mika bangun buruan? Ucap Kak Clara mengkhawatirkan Mika. Iya, Kak. Kalau gitu Melvin ke kamar dulu. Balas Melvin kemudian pergi meninggalkan keluarganya yang memang hari ini mereka akan menginap di mansion Melvin. Dia masuk ke dalam dan melihat sang istri yang masih terlelap dengan pulas membuat Melvin menyalahkan dirinya sendiri. Kalau saja Melvin bisa lebih berani dan juga bisa lebih tegas lagi dengan hubungannya dengan Mika, maka hal seperti ini pasti tidak akan terjadi. Dia ikut berbaring di samping sang istri kemudian memeluk sang istri erat memberikan rasa hangat di tubuhnya agar sang istri tidak kedinginan lagi. Pagi harinya semua media merasa heboh karena mendapatkan kabar bahwa Presidir Wijaya Group akan melakukan konferensi pers pribadi. Mereka saling bertanya apakah ada hal yang mendesak, hingga harus tiba-tiba sekali bahkan media sendiri tidak tahu informasi apa yang terlewatkan hingga ada konferensi pers seperti ini. Di sisi lain Mika bangun dari tidurnya, namun tak melihat adanya sang suami di sampingnya membuat Mika mengerenyitkan dahinya, karena biasanya dialah yang bangun terlebih dahulu daripada suaminya namun dia malah tak melihat adanya sang suami di sampingnya. Udah bangun? Tanya Melvin sudah lengkap dengan kemeja kantornya yang dia tekuk hingga ke siku menambah aura ketampanannya saja. Mendengar ucapan dari sang suami membuat Mika mengalihkan pandangannya ke arah pintu kamar dan menampakkan sang suami di sana dengan membawa nampan berisi sarapan untuk Mika. Yuk makan dulu, ucap Melvin. Mika pun hanya diam saja dan menurut saat sang suami menyendokkan makanan tersebut ke mulutnya, hingga beberapa saat makanan tersebut pun tandas habis dimakan oleh Mika dan Melvin merasa senang. Dia pun menyingkirkan piring tersebut dan menatap sang istri dengan intens. Sayang, mari kita umumkan hubungan ini. Ucap Melvin dengan yakin.
Sedangkan Mika hanya diam memikirkan ajakan sang suami, karena benar memang sepertinya ini sudah waktunya karena sudah terlalu lama dia menyembunyikan hubungannya dengan sang suami. Dengan yakin Mika pun menganggukkan kepalanya dan menerima ajakan sang suami. "Kamu yakin?" tanya Melvin lagi, takut jika istrinya nanti akan mengubah keputusannya karena jika sudah berada di sana nanti sudah Rizka rapat diubah. "Iya, aku yakin. Aku rasa ini juga adalah waktu yang tepat untuk mengungkapkan hubungan kita karena tidak mungkin kita akan menyembunyikan hal tersebut," sahut Mika dengan dewasanya. Melvin merasa senang dengan keputusan sang istri. Dia pun menyuruh Mika untuk bersiap-siap karena sekarang ini di Wijaya Group semua rekan media sudah menunggunya dan juga sang istri.